Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang masalah dan juga solusi mengelola keuangan. Ya, ini tuh yang sering banget dialami oleh bunda-bunda semua, yaitu memiliki gaji besar tapi nggak bisa nabung, malah pas-pasan atau ngepas banget seperti itu. Nah, sebenarnya itu masalahnya di mana? Di sini akan emak kupas satu persatu, mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah, sebenarnya hidup itu merupakan proses ya bun ya. Kalau kita mengalami kegagalan atau mengalami bukannya malah benar, malah tambah berat gitu ya. Biasanya itu adalah sebuah proses. Dan biasanya orang yang berhasil itu adalah orang yang mencintai proses atau bisa menerima prosesnya, seperti itu ya bun ya. Memang kita dalam mengelola keuangan itu nggak bisa langsung berhasil. Karena apa? Karena kita itu juga harus menyesuaikan ya. Namanya kebutuhan itu ada kebutuhan anak, kebutuhan suami, bahkan kebutuhan keluarga itu sendiri. Intinya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan penghasilan, dan juga dengan kemampuan kita. Ada sebagian orang yang lebih memilih untuk mencari penghasilan tambahan supaya keuangannya itu stabil. Ada juga sebagian orang yang memang sibuk, memang nggak bisa, dan mereka hanya bisa berhemat. Dan di sisi lain ada juga yang dengan kehidupannya bisa normal, bisa berkembang ekonominya seperti itu, karena dia sudah menemukan cara atau mengelola keuangan yang pas untuk keluarganya. Nah, di sini tuh Mak Saufa mau berbagi pengalaman dari Mak Saufa sendiri ya. Dari sinilah pentingnya mengelola keuangan. Meskipun gaji kita besar ataupun gaji kita kecil, kalau kita kelola, insya Allah itu dengan mengelola itu kita akan paham, kita akan tahu kemana aja uang kita. Kalau kita cuman nerima terus ya udah, yang penting bayar-bayar, yang penting butuh ini dibeli, yang penting ini, lebih ke berantakan gitu ya bun ya. Terus kita itu nggak tahu, kita nggak paham sebenarnya kemampuan kita itu berapa gitu, kemampuan ekonomi kita gitu, sehingga dengan mudahnya kita akan mengambil cicilan, mengambil hutang-hutang, mengambil arisan seperti itu. Itu karena kita tidak mau mengelola keuangan kita dari awal. Jadi kalau seumpama nih kita memiliki penghasilan seumpama ya UMR 4 juta. UMR 4 juta itu kan belum dikurangi kewajiban-kewajiban kita selama 1 bulan, seperti bayar sekolah, untuk lingkungan, untuk wifi, untuk listrik, dan lain-lain. Terus kita dengan mudahnya gitu ngambil cicilan motor 2 juta, seperti itu contohnya ya. Dan itu pastinya kesananya kita akan berat, kita akan sulit mengelola keuangannya. Itu hanya contoh ya bun ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengelola keuangan, dan kita harus menyadari pentingnya mengelola keuangan itu sendiri supaya paham berapa kemampuan finansial kita. Di sini tuh kita harus memahami bahwa beda rumah tangga itu beda kebutuhan, mereka itu beda-beda prioritasnya. Ada yang mereka memprioritaskan untuk kebutuhan anak, jadi kebutuhan anak itu dicukupin tapi menghemat kebutuhan yang lain. Atau ada yang lebih memprioritaskan untuk makan, jadi yang penting makannya enak gitu, tapi mereka bisa menghemat untuk kebutuhan lain. Seperti itu. Jadi prioritas setiap keluarga itu beda-beda, jangan disamakan. Mungkin pandangan kita kalau ngeliat kok dia enak ya, makannya enak-enak terus, aku makan kayak gini aja masih berhemat, seperti itu.
Sebenarnya nggak bisa kita pandang seperti itu juga, karena kembali lagi ya, prioritas setiap orang itu beda-beda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda meskipun sepertinya penghasilannya sama. Dan apabila kita belajar budgeting atau belajar mengelola keuangan itu tuh cuman bisa dijadikan referensi, dan tetap kembali ya bahwa yang mengetahui atau paling mengetahui kemampuan penghasilan kita, kemampuan ekonomi kita itu tuh kita sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita seperti itu. Dan dengan mengelola keuangan itu kita jadi bisa sadar dengan kemampuan kita seperti itu ya. Kalau kita sadar akan kemampuan, pastinya akan berpikir 1000 kali untuk mengambil hutang atau mengambil cicilan seperti itu. Karena semakin banyak beban pengeluaran, maka akan semakin sedikit kemampuan ekonomi kita seperti itu ya Bun ya. Nah, kalau di pelajaran ekonomi kita itu ada ya namanya prioritas atau skala kebutuhan itu ada 50, 30, 20. Itu tuh yang standarnya ya Bun ya. Jadi 50% untuk makan, 30% untuk kebutuhan dan kewajiban. Selanjutnya yang 20% itu untuk tabungan dan sedekah. Nah, itu memang bisa dijadikan standar sih ya. Jadi kalau seumpama kita mempunyai UMR 50, UMR kita kan 4 jutaan ya UMR di daerah sini, daerah emak itu di Bekasi, 4 jutaan. Mungkin untuk makan kita hanya ada 2 juta, sekitar 2 jutaan. Dan dibagi lagi 30%-nya untuk kebutuhan atau kewajiban dan 20%-nya untuk tabungan dan sedekah. Nah, seperti itu intinya, kita harus mengetahui bahwa penghasilan kita sepertinya besar 4 juta, tapi bukan berarti 4 juta itu untuk makan semua atau 3 juta untuk makan semua, tapi ada prioritas-prioritas yang lain, kewajiban-kewajiban, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kecil-kecil tapi kok dikumpulkan itu banyak. Dan disitulah kita akan mengetahui kemampuan ekonomi kita. Jadi kita nggak bisa ya memandang orang, wah dia mah pelit buat ini segini aja, atau dia mah berlebihan boros banget. Nggak bisa kita bilang gitu, karena prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Tapi insya Allah dengan mengelola keuangan tentunya kita akan jadi lebih mudah ya apabila kita sudah terlanjur memiliki banyak hutang sehingga susah untuk mengelolanya. Kita bisa fokuskan untuk membayar hutang dulu. Terus kalau bisa jangan sampai menambah hutang-hutang lagi. Hiduplah prihatin dulu sampai hutang lunas. Nah, setelah hutang-hutang lunas itu mungkin kita akan sedikit lega dan bisa mengelola keuangan lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu ya Bunda ya. Dan apabila kita ingin menabung, supaya berhasil kita bisa mulai dari nominal yang paling mudah kita lakukan. Jadi kalau kita mau berhasil, cobalah hal yang kecil dulu. Nah, setelah kecil berhasil, barulah kita belajar yang lebih besar lagi nominalnya. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi jangan langsung menabung nominal besar, tapi nanti ujung-ujungnya malah kepake. Jadi biasanya prosesnya dimulai dari hal yang kecil dulu seperti itu, supaya kita mengenali resiko apabila kita menabung itu seperti ini, dinikmati prosesnya, dan setelah itu kita mengembangkan diri dengan menabung nominal yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi kalau seumpama bulan ini kita berhasil dengan nominal 2.000, bulan depan kita coba dengan nominal 3.000 atau 4.000 seperti itu ya Bunda-bunda ya. Jadi dengan begitu insya Allah kita akan bisa berhasil dalam menabung. Nah, demikianlah vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Bersama channel Emak Saufa, kita belajar bareng-bareng menjadi ibu dan juga seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.